kesehatan. Kita hendaknya memiliki tubuh jasmani yang sehat karena dikatakan dalam Dhammapada, kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Karena tanpa tubuh yang sehat, kita tidak bisa bekerja atau melakukan aktivitas dengan baik. Menjaga kesehatan tubuh adalah dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan bekerja tidak ekstrim. Selain mempunyai tubuh dan jasmani yang sehat, kita juga harus mempunyai mental atau batin yang sehat. Bagaimana caranya mempunyai mental atau batin yang sehat? Berpikirlah yang positif. Ketika ada masalah, pasti ada sebabnya, dan hendaknya selalu sadar bahwa hidup ini tidak kekal, selalu berubah. Jadi, masalah apa saja yang kita terima pasti akan berlalu. Untuk mendapatkan pikiran yang positif dan tidak selalu berpikir yang aneh-aneh, maka seringlah melakukan meditasi. Meditasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bila tidak bisa melakukannya setiap saat, maka ikutilah program-program latihan meditasi yang diadakan di berbagai tempat di Indonesia ini. Kemudian, setelah memiliki kesehatan tubuh, jasmani, dan batin, menghadapi tantangan hidup ini, maka kita harus berjuang. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menganjurkan kepada kita, yang pertama adalah Uttana Sampada. Kita harus bekerja keras, jangan malas, jangan menggantungkan diri kepada siapapun, termasuk kepada para dewa dan pada makhluk lain. Yang kedua adalah Araka Sampada, menjaga dengan baik apa yang telah kita dapatkan atau miliki dan tidak menyia-nyiakan. Setelah tadi menjaga kesehatan untuk menghadapi tantangan hidup, maka kita harus merasa puas. Merasa puas adalah kekayaan yang paling berharga. Kebahagiaan tercapai jika kita mempunyai kepuasan. Puas dengan hasil yang telah diperjuangkan bukan berarti kita menjadi malas, tidak mau maju, tetapi bisa menerima dari apa yang telah kita lakukan, karena orang yang tidak merasa puas akan berani melakukan apapun untuk memenuhi kepuasannya. Alangkah bahagianya orang yang bisa merasa puas. Orang kaya belum tentu merasa puas, tetapi orang yang hidupnya sederhana mungkin akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan dengan kesederhanaannya terhadap apa yang telah dilakukan dan dicapainya. Apabila kita telah mempunyai suami atau istri dan anak-anak, kita harus menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita tidak bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, maka kita tidak akan menjadi orang yang puas. Maka kita akan menjadi orang yang tidak pernah merasa puas. Orang yang tidak pernah puas adalah orang yang amat sengsara. Dengan bisa menjaga pikiran, ucapan, dan tindak tanduk, kita bisa merasa puas. Kepuasan adalah harta yang amat berharga. Kita tidak akan gelisah, dibakar oleh iri hati dan kenikmatan yang bukan-bukan, maka kita akan menjadi orang yang baik bagi semuanya. Yang ketiga adalah dipercaya. Bisa dipercaya adalah saudara yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkumpul dan bertemu dengan banyak orang, termasuk menjalin hubungan bisnis, kerja, dan sebagainya dengan mereka. Walau mereka bukan saudara, bukan famili, dan tidak seagama dengan kita, tetapi bisa dipercaya itulah saudara yang terbaik. Mereka juga mendorong kita menjadi maju dan berkembang, juga berhasil dan sebagainya. Itulah saudara yang terbaik. Jadi, jika kita ingin mempunyai banyak teman,
banyak sahabat, disukai atau dicintai orang, maka syaratnya adalah harus jujur, bisa dipercaya, dan ketika berbicara tidak mengandung kebohongan. Jadi, sebelum orang lain kita harapkan menjadi orang yang jujur, maka cobalah usahakan diri kita dahulu untuk menjadi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Maka dengan demikian, kita pasti akan mendapatkan sahabat atau teman yang baik dan jujur dimanapun kita tinggal dan berada. Setelah kita melaksanakan ketiga cara di atas, sekarang kita harus sadar bahwa apa yang membuat hidup kita bahagia dan bagaimana cara mendapatkan hidup bahagia juga terlahir di alam bahagia. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha menjelaskan secara lengkap dalam 4 kesunyataan mulia bahwa hidup ini adalah tidak memuaskan atau duka, dan hal ini ada sebabnya. Setelah mengetahui sebab dan menghentikan sebabnya, kemudian dianjurkan menjalankan jalan mulia berunsur 8, yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Inilah yang sering kita sebut sila, samadhi, dan panya. Sila hendaknya selalu kita laksanakan dan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai hasil dari pelaksanaan sila ini, kita bisa hidup dengan tenang, tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah, dan tidak was-was, karena tidak ada pelanggaran sila. Demikian juga samadhi dan panya, hendaknya selalu dikembangkan dan dilaksanakan. Ketiga hal inilah yang merupakan cara mengakhiri duka dan menuju ke kebebasan akhir, yaitu nibbana. Demikian Dhammadesana singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.